Fitri Oktaviana. Saya Mariza Salsabila. Saya Putri Kalisa. Saya M. Raffi Afriansyah. Saya Muhammad Bimo Habiano. Saya Muhammad Andika Priansa. Saya Tegar Sarilatara. Di sini kami akan membuat tugas video gerak hati mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Yusrika. Selamat menyaksikan. Hikayat Timun Mas. Dongeng Timun Mas berasal dari Jawa Tengah dan menceritakan tentang perjuangan seorang gadis muda melawan raksasa. Cerita ini menyampaikan pesan tentang keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Hiduplah Mbok Srini yang tinggal seorang diri di sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Suaminya sudah lama meninggal dan mereka belum dikaruniai anak. Sehari-hari dia bekerja di ladang, menanam segala macam sayur-sayuran. Dari hasil berladang itulah ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, andai saja aku mempunyai seorang anak, Kata Mbok Srini suatu pagi. Rupanya keinginannya itu didengar oleh sesosok makhluk yang mengawasinya dari balik retimbunan pohon. Perlahan dia mendekati Mbok Srini yang sedang beristirahat. Dari balik rimbun pepohonan muncul sesosok makhluk tinggi besar bertubuh hijau yang mengerikan. Raksasa itu berjalan mendekati Mbok Srini. Suara langkah kakinya berdebam. Betapa takut dan terkejutnya Mbok Srini. Ha 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 ha, aku akan membantumu mempunyai anak. raksasa. Bagaimana aku akan mempunyai seorang anak? Suamiku saja sudah lama telah meninggal. Aku akan membantumu asal engkau mau berjanji satu hal padaku. Ha 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 ha. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu asal engkau bisa memberiku anak perempuan. Apa yang kau minta dariku? Tanya Mbok Srini. Tanamlah biji ketimun ini di ladangmu dan rawat baik-baik. Mbok Srini menatap butir-butir biji ketimun yang ada di genggamannya, antara percaya dan tidak dengan apa yang dikatakan raksasa. Nanti jika anakmu sudah berumur 6 tahun, engkau harus menyerahkan anak itu padaku. Ha ha ha. Baiklah, ku terima syaratmu. Kata Mbok Srini menerima permintaan raksasa. Aku pegang janjimu, Mbok Srini. Jangan sekali-kali kau langgar janjimu. Ha 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 ha. Keesokan harinya, Mbok Srini menanam biji ketimun itu di ladangnya. Setiap hari dia merawatnya dengan teliti. Tanaman itu pun tumbuh dengan cepat. Baru 5 hari ditanam, batang pohon ketimun itu sudah menjalar dengan cepat. Bunganya mulai bermekaran. Di hari ketujuh, buah ketimun sudah siap panen. Mbok Srini sangat heran melihat satu buah ketimun yang tampak sangat berbeda. Ketimun itu berwarna kuning keemasan. Ukurannya 10 kali lipat dari buah ketimun pada umumnya. Karena penasaran, dengan hati-hati dibelahnya buah yang paling besar itu. Mata Mbok Srini membesar karena mendapati tubuh bayi perempuan dalam buah itu. Wajah mungilnya sangat cantik, kulitnya kuning langsat. Cantik sekali kamu, aku beri nama Timun Mas. Kata Mbok Srini. Mbok Srini sangat menyayangi Timun Mas. Ia merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Kemanapun dia pergi, Timun Mas selalu turut serta. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik dan rajin. Meskipun masih kecil, Timun Mas sudah rajin membantu ibunya. Dia suka ikut ke ladang membantu ibunya memetik sayuran. Mbok Srini ingat janjinya pada raksasa untuk menyerahkan Timun Mas jika sudah berumur 6 tahun. Waktunya tinggal 1 tahun lagi. Dia sedih memikirkan nasib anaknya. Dia tidak rela jika harus menyerahkan Timun Mas pada raksasa. Tepat seperti dugaannya, di hari ulang tahun Timun Mas yang ke-6, raksasa datang menagih janji Mbok Srini.
Mbok Srini sangat takut kehilangan Timun Mas. Cepat-cepat Mbok Srini menyuruh Timun Mas sembunyi di dalam kamar. Hei, Mbok Srini, keluarlah, aku datang menagih janjimu. Mana anakmu? Aku sudah lapar. Sabar raksasa, anakku Timun Mas masih terlalu kecil. Datanglah padaku 3 tahun lagi, semakin dewasa dagingnya semakin enak untuk disantap. Kata Mbok Srini mengulur janji. Raksasa pun terdiam sebentar, memikirkan kata-kata Mbok Srini barusan cukup masuk akal. Baiklah, aku akan datang kembali 3 tahun lagi. Rawat Timun Emas dengan baik supaya dia bertambah gemuk dan sehat. Dan ingat, jangan berbohong kepadaku. Kata raksasa itu sambil berlalu masuk ke hutan lagi. Akhirnya Mbok Srini sedikit lega melihat raksasa itu meninggalkan rumahnya. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Dia terus mencari cara agar niat raksasa memakan anaknya bisa digagalkan. Suatu malam Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan orang bijak. Orang bijak itu berjanji akan membantunya. Tapi dia harus menemuinya di Gunung Gandul yang ada di belakang hutan. Paginya Mbok Srini menceritakan mimpi itu ke Timun Mas. Sebelum pergi, dia berpesan agar Timun Mas tetap di dalam rumah sampai ibunya pulang. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai di puncak Gunung Gandul. Dan sampai akhirnya Mbok Srini sampai di gubuk orang bijak dalam mimpinya itu. Mbok Srini mengutarakan semua hal yang dilihatnya di dalam mimpi. Semoga bungkusan ini bermanfaat. Berdoalah kepada Tuhan agar anakmu dilindungi. Terima kasih atas kebaikan kakek. Kata Mbok Srini menerima 4 bungkusan kecil itu. Dengan perasaan bahagia, Mbok Srini bergegas pulang ke rumahnya. 3 tahun terlewati. Pagi itu terdengar suara langkah berdebam mendekati rumah Mbok Srini. Ternyata raksasa datang untuk menagih janji. Mbok Srini menyuruh Timun Mas keluar lewat pintu belakang. Nah, segeralah lari dari sini, larilah sejauh mungkin. Bawa bungkusan ini, lemparkan satu persatu kalau raksasa mulai mendekatimu. Apa ini, Bu? 4 bungkusan ini berisi biji ketimun, setusuk jarum, garam, dan terasi. Ingat baik-baik pesan ibu tadi, nak. Timun Mas mengangguk dan segera pergi. Mbok Srini, aku datang menagih janjimu. Mana Timun Mas? Timun Mas sedang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi. Jawab Mbok Srini. Suaranya sedikit bergetar karena takut ketahuan. Jangan bohong, aku mencium bau tubuh Timun Mas. Mata sang raksasa menatap sekeliling. Tubuhnya yang tinggi besar membuatnya gampang melihat pemandangan di sekitarnya. Dilihatnya Timun Mas berlari menuju hutan. Kamu mencoba menipuku. Jangan coba-coba ingkar janji padaku. Bergegas raksasa itu menyusul Timun Mas yang sudah jauh meninggalkan rumah. Dalam sekejap langkahnya yang lebar bisa menyusul Timun Mas. Diambilnya bungkusan pertama yang diberikan ibunya. Isinya adalah biji-biji ketimun. Segera dilemparkannya biji-bijian itu ke arah raksasa. Ajaib, dalam sekejap tanah yang dipijak raksasa berubah menjadi ladang ketimun. Raksasa tergiur. Dengan rakus dia memakan buah-buah ketimun itu sampai habis. Setelah buah-buah ketimun itu habis dimakan, tiba-tiba sulur-sulur batangnya menjerat tubuh raksasa dengan kuat. Apa yang kamu lakukan? Jarak raksasa dengan Timun Mas tinggal beberapa meter lagi. Timun Mas segera mengambil bungkusan keduanya. Keajaiban kembali terjadi. Kali ini jarum yang dilemparkan berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat.
raksasa terperangkap ke dalam hutan bambu. Melihat raksasa yang kebingungan terperangkap, Timun Mas kembali berlari menjauh. Lagi-lagi raksasa bisa melewati rintangan itu dengan mudah. Dengan geram dia kembali mengejar Timun Mas. Menyerahlah Timun Mas, aku sudah tak sabar lagi menyantapmu. Ha ha ha. Aku tidak akan menyerah. Kejar saja aku kalau kamu bisa. Teriak Timun Mas sambil menyeberangi sungai dengan melompati bebatuan. Timun Mas mengambil bungkusan ketiganya. Kali ini segenggam garam dia lemparkan ke arah raksasa. Bungkusan ketiga berisi segenggam garam yang dilemparkan oleh Timun Mas masuk ke dalam air sungai. Raksasa mengira tidak akan terjadi apa-apa dari bungkusan yang dilemparkan oleh Timun Mas tersebut. Namun dengan hitungan detik, bungkusan tersebut berubah menjadi arus ombak yang sangat deras yang menghanyutkan dan menenggelamkan raksasa. Raksasa mencoba berenang agar tidak tenggelam. Tak butuh waktu lama, raksasa dengan mudah bisa menyeberangi sungai luas dan arus yang deras itu. Dengan geram dia kembali mengejar buruannya yang semakin jauh dari hadapannya. Melihat raksasa sudah di belakangnya, Timun Mas segera mengambil bungkusan terakhirnya. Segumpal terasi dilemparkan ke arah raksasa. Bongkahan terasi itu berubah menjadi lautan lumpur api yang mendidih. Raksasa itu tenggelam di lautan lumpur api yang mendidih. Mbok Srini menangis bahagia melihat Timun Mas kembali dengan selamat. Dipeluknya Timun Mas dengan sayang. Mbok Srini bertekad pada dirinya sendiri tidak akan lagi gampang berjanji jika dia tidak sanggup melakukannya. Dia tidak ingin kehilangan Timun Mas karena keteledorannya. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup tanpa ketakutan dikejar raksasa karena tidak menepati janji. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup tanpa ketakutan dikejar raksasa karena tidak menepati janji. Menyerahlah Timun Mas, aku sudah tak sabar lagi menyantapmu. Ha ha ha.